Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 10? Kali ini kita belajar lagi materi akidah dengan membahas tentang hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Kompetensi dasarnya 3.9 yaitu menganalisis makna dan keutamaan induk sifat-sifat utama yakni hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Sedangkan keterampilannya nanti kalian akan mengkomunikasikan hasil analisis tentang makna dan keutamaan sifat-sifat utama yakni hikmah, ifah, sajaah, dan adalah. Baiklah, mari kita bicarakan satu persatu materi ini. Makna hikmah itu ada yang mengatakan adil, ya, ada yang hilm. Nah, ini maknanya pencegahan, ya. Pencegahan maksudnya apa? Kalau orang berbuat adil, maka dia tidak akan zalim. Kalau dia berbuat hilm, maka dia tidak akan marah. Kalau dia belajar tentang ilmu, maka dia akan selamat dari kejahilan. Kemudian kalau mencegah buah Al-Quran, ya, akan terhindar dari kemaksiatan, kesyirikan. Kemudian ada makna hikmah dalam Al-Quran itu sebanyak 20 makna. Kalau dalam pengajaran itu Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah 231 pemahaman dan ilmu anubuah, keajaiban dan penuh rahasia. Nah, keutamaan sifat hikmah itu apa toh? Kalau kita memiliki sifat hikmah, bisa berbuat baik, arif, bijaksana, itu maka akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam membela kebenaran atau keadilan. Kemudian akan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Selanjutnya akan mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasan. Selanjutnya lagi, keutamaan hikmah ini akan melahirkan semangat juang yang tinggi untuk amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga orang akan berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Juga keutamaan dari hikmah ini adalah daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Nah, selanjutnya keutamaan hikmah ini juga akan perkataannya dan perbuatannya itu selaras dengan sunnah Rasulullah. Selanjutnya makna ifah, ifah itu menjaga, ya, menjaga. Nah, ini secara istilah usaha untuk memelihara kesucian diri, juga menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Misalnya gini, tidak meminta-minta, itu kan menjaga diri kita. Jadi peminta-minta itu kan tidak baik, lebih baik memberi gitu. Kemudian menjaga kesucian diri, jadi seorang laki-laki maupun perempuan menjaga kesucian dirinya, jangan sampai ternoda. Selanjutnya misalnya ya gini, ya, menjaga lisan, jangan sampai menodai perkataannya kepada orang lain. Menjaga jasad kita, menjaga jasad, menjaga harta anak yatim. Nah, harus bersih dari memakan harta anak yatim gitu. Itu ifah. Keutamaannya kalau kita punya sifat ifah, menjaga tadi, maka dapat menjauhkan dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat kita. Kemudian punya sifat yang qanaah, dapat menjaga kehormatan diri dalam masalah nafsu, mewujudkan rasa persamaan martabat dan derajat manusia, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi dan saling memahami kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahan. Sekarang yang ketiga kita bahas makna sajaah. Sajaah itu berani. Sajaah, keberanian yang dinilai dari tindakan yang berorientasi pada aspek maslahat
dan tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan maslahat. Jadi beraninya karena benar ya. Bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, tawuran, bukan berani itu. Melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Juga diartikan, dimaknai sebagai sifat dewasa dalam menghadapi kesulitan atau bahaya yang mengancam. Ada lagi maknanya, orang yang berbuat maksimal sesuai statusnya. Itulah yang dinamakan pemberani. Nah, kalau kita punya sifat yang sajaah ini, pemberani, berarti kita akan mulia, cepat tanggap, perkasa, memecahkan nafsu, ya. Maksudnya menjaga diri. Kemudian memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mampu mencintai. Yang terakhir adalah makna adalah itu adil, adalah ya dilu adlan. Adalah itu memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan orang lain. Berarti juga tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi sama siapa saja sifatnya seperti itu, tidak memilih. Nah, keutamaan dari adalah ini maka akan tercipta rasa aman dan tentram karena semua telah merasakan diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nah, keutamaan dari adalah. Yang keempat adalah keadilan ini dambaan setiap orang, maka akan merasa tentram dan damai lahir dan batin, akan melahirkan sifat itu. Kemudian yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil, maka Allah tidak akan menolak doanya. Begitu juga orang yang dizalimi, tidak akan ditolak doanya. Selanjutnya, kalau kita punya sifat adil, mendapat pahala di akhirat dan meningkatkan semangat kerja. Itu baru makna dan keutamaan, tapi masih banyak pengertiannya dalam buku. Silahkan dibaca yang teliti dan dikembangkan ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.